Iya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kiranya kita tetap dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zima Yan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan menanggapi apa yang menjadi tuduhan Ustadz Yahya Walloni. Usai viral Ponpes Al Zaitun, teman-teman, dia mencoba mengangkat bicaranya dan kemudian seolah-olah di balik viralnya, hebohnya Al Zaitun itu seolah-olah ada Kristen di belakangnya. Sehingga dia mencoba mengutip ayat dan kemudian dia katakan bahwa orang Kristen itu sudah diajarkan bagaimana mereka itu liciknya, cerdiknya seperti ular dan tulus seperti merpati. Itu sudah diajarkan. Itulah sebabnya orang Kristen itu begitu, selalu ada di belakang layar katanya. Nah, jadi teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Nggak tahu jadi bagaimana keadaan kita. Coba Bapak Ibu lihat kondisi yang terjadi sekarang. Bahkan sampai hari ini, bukan orang kafir. Orang kafir di belakang layar. Tapi yang disuruh maju adalah orang Islam. Saya kan sudah beberapa kali ceramah di sini. Dulu. Sebelum saya masuk penjara, saya keluar. Saya sering mengatakan, kalau orang kafir itu, mereka tidak ada pengaruh bagi orang Islam, bagi agama Islam. Kecil persentase orang kafir itu, baik secara politik, apalagi dalam masalah agama, nggak akan berpengaruh. Tapi di seluruh Indonesia saya selalu bilang, bagaimana hancurkan Islam pakai orang Islam. Saya bukan ustaz, saya juga bukan ulama, bukan. Justru karena perjuangan itulah saya sampai ke penjara. Tapi tidak ada bosan-bosannya saya selalu bilang, bagaimana caranya supaya umat Islam itu terpecah belah. Sekarang terjadi. Di satu sisi, ketika kita mendapat tantangan, para ustadz tiarap. Ada yang orang bisa bicara. Alhamdulillah, UAS masih bisa, masih mau berbicara. Tapi nggak berani untuk menekan rezim yang zolim ini. Nggak berani. Saya karena orang yang diberi hidayah, ini Panji Gumilang yang iblis tua ini kan, kita hanya bikin masalah sedikit, dianggap penista agama. Tapi saya nggak terbukti dalam pengadilan, saya bebas. Dan dalam penjara pun saya menolak semua orang Islam untuk bela saya. Wallahi. Egy Sujana sampai datang ke rumah saya. Saya tersinggung, Ustaz tolak saya jadi pengacara. Oh, kapan pernah saya pakai orang Islam bela? Saya ini tahu persis dalam kitab perjanjian baru, Kristen itu ada taktiknya. Cerdiklah kamu seperti ular, tulus hati seperti burung merpati. New Testament, perjanjian baru. Jadi taktik orang kafir itu begitu. Cerdik seperti ular, tulus seperti burung merpati. Kalau menghadapi ular, gampang. Kita harus lebih cerdik daripada ular. Menghadapi beringasnya harimau, kita harus lebih beringas daripada harimau. Begitu caranya. Nah, ini kan kita terjebak pada kecerdikan orang-orang kafir. Lalu menganalisa, oh, Panji Gumilang di belakangnya adalah Israel. Salah ibu bapak, salah. Satu kalimat Panji Gumilang, saya sudah tahu kemana dia nih berpihak dan siapa pendukungnya. Saya sudah tahu. Panji Gumilang mengatakan masjid ini tempat orang-orang putus asa. Masjid kata Gumilang itu tempat orang-orang pelit. Ada betul, banyak salahnya. Ada betulnya juga. Kita mesti koreksi. Ini bajingan tua punya suara ini. Iblis tua, kalau bagi saya iblis tua. Karena tidak mungkin orang kafir mampu mengalahkan Islam dari dalam sejarah. Tidak pernah kafir menang. Bagaimana caranya? Hancurkan persatuan ukhuwah umat Islam. Nah, dia mengatakan rumah ibadah itu katanya di Vatikan. Bayangkan itu. Dan dia mengelar diri sebagai syekh. Ah, itu dia. Syekh itu di atas ustaz. Di atas ulama, syekh. Ngeri. Masa depan perjalanan Islam ke depan ini ngeri. Kalau cuma Riau ini berapa jumlahnya? Riau tambah Sumbar, tambah Malu, apa Medan. Nggak seberapa. Susah. Sudah lihat kemarin kan? 90% pilih Prabowo. Sekarang udah kan? Menang kita. Tapi yang dilantik, Jokowi. Kenapa? Saya ingat dengan seorang sufi berbicara, kebatilan yang terorganisir mampu mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir. Makanya saya tidak pernah mengorganisir diri di Islam manapun. Saya dari dulu single fighter.
Ya, kita sudah mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Yaya Waloni. Apa yang dia katakan itu merupakan satu tuduhan fitnah terhadap orang Kristen. Seolah-olah di belakang Al Zaitun itu orang Kristen, dan dia berkata tadi bahwa memang orang Kristen itu licik, mereka itu tidak ada apa-apanya, tidak ada pengaruhnya sebenarnya. Justru mereka memakai sesama kita Islam, Muslim untuk menghancurkan kita sendiri. Nah, seolah-olah seperti itu. Jadi ini Ustadz Jaya Waloni memang dia selalu tampil untuk menjadi seorang provokator. Nah, teman-teman, yang saya tanggapi di sini ketika ada satu kalimat dari ayat Alkitab yang dia kutip bahwa orang Kristen sudah diajarkan untuk cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, dan kita akan menjelaskan apa maksud Tuhan Yesus dalam ayat tersebut. Sebenarnya kalau kita baca secara keseluruhan perikop itu, teman-teman, itu Yesus memperingatkan setiap orang yang turut serta mengembang misi perwartaan kerajaan Allah atau dalam pemberitaan Injil, dan bahwa sebagai muridnya kita akan mengalami nasib yang sama dengannya, sang anak domba itu. Nah, kejahatan akan terus menghantui, bahkan dipikul oleh orang-orang yang tidak melakukannya. Seperti Yesus memikul dosa dunia dalam Yohanes 1 ayat 29, namun karena ia memikulnya dengan rela, maka ia dapat mengalahkannya. Dengan menggenapi kehendak Allah, yaitu keselamatan bagi semua orang, dan itu sudah tertulis dalam Yesaya 53 ayat 10 dan juga 12. Dan di dalam 1 Timotius juga 2 ayat 4. Dalam kesaksian kita kepada dunia, kita mewartakan kemenangan anak domba ini. Hambatan pertentangan dan penganiayaan tidak boleh menakutkan kita atau menakutkan murid-murid Kristus, namun menjadikan panggilan sebagai kemartiran yang mesti dijalani demi kemenangan kerajaan kebaikan itu. Dalam Yesus, Sang Anak, segala perseteruan dikalahkan, sama seperti Yusuf yang telah dijual oleh saudara-saudaranya, malah menyelamatkannya semua saudara-saudara yang telah mencelakakan dia atau juga yang telah menjual dia kepada orang Mesir pada saat itu. Domba adalah binatang yang lemah, lembut, dan rendah hati. Nah, semasa hidup, domba memberi bahan makanan dan pakaian, dan setelah mati pun menjadi makanan dan pakaian. Domba menjadi lambang Allah yang sesudah memberi kehidupan dan menjaga martabat manusia, membiarkan dirinya dianiaya, disalib, dan menganugerahkan dirinya sebagai sumber hidup, serta membawa manusia ke dalam kemuliaannya. Yesus mengutus kita sebagai domba yang cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Artinya, teman-teman, kita memerlukan kecerdikan dan ketulusan agar mampu menilai dan bertindak dengan bijaksana, bukan untuk berniat jahat untuk menghancurkan seseorang. Dan juga teman-teman, kalau lihat itu peringatan kepada murid-murid yang disampaikan oleh Yesus supaya mereka itu menjadi murid yang benar-benar bijaksana serta dapat hidup sebagai orang yang suci hatinya, yang tidak bercela di tengah-tengah pemberitaan Injil mereka. Nah, merpati juga itu merupakan binatang yang lemah lembut, taat dan sabar, tidak menyerang atau berniat jahat. Kita harus menggunakan ketulusan merpati untuk menanggung berbagai penderitaan daripada menyakiti orang lain. Sebagai murid Kristus, kita harus terus bersikap tulus dan sopan dalam perkataan dan perbuatan, terutama ketika berhubungan dengan musuh-musuh yang ada di antara kita atau sekitar kita, agar tidak memancing keributan. Apalagi jangan sampai murid itu menjadi seorang provokator seperti Ustadz Jaya Waloni ini. Ketulusan merpati membuat orang yang suci hati senantiasa peka akan roh Bapa yang ada di dalam dirinya, sehingga mereka tidak pernah khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus mereka katakan ketika mewartakan kesaksiannya kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kepekaannya akibat kehadiran Roh Kudus dan persatuan dengan Bapa akan membuatnya mendengar kata-kata apa yang dikaruniakan Bapa dalam memberi kesaksian tentang Yesus pada saat itu juga. Roh sendiri yang akan menyediakan kesaksian atau lisan
dan tulisan mereka dalam Matius 10 ayat 18 sampai 20 tertulis di sana ya. Nanti teman-teman bisa baca. Penganiayaan selalu merupakan kesempatan bagi seorang murid untuk memberikan kesaksian kemartiran, sama seperti Paulus teman-teman ya, ketika dia diadili di sidang justru dia semakin memberitakan siapa itu Yesus Kristus. Namun menjadi martir bukanlah tindakan seseorang yang mencari kematiannya ataupun kematian orang lain dengan sia-sia, melainkan menjadi seorang yang dipenuhi oleh kehendak akan sebuah kehidupan karena kasih yang begitu besar, meskipun hal itu menuntut harga yang tinggi. Kecerdikan atau kebijaksanaanlah yang memampukan kita memperhitungkan halangan yang akan kita hadapi dalam pewartaan. Berada di tengah-tengah serigala, sikap yang kita butuhkan adalah cerdik seperti ular, bukannya seperti serigala yang cenderung licik dan mencelakakan orang lain, melainkan seperti ular yang menggunakan kecerdikannya untuk membela dan menyelamatkan diri sendiri. Yesus mengajarkan bahwa hikmat orang bijak adalah memahami jalan-jalannya, tidak mendatangkan masalah bagi diri kita sendiri, bijak untuk berdiam diri pada waktu yang kritis dan berusaha menahan diri untuk tidak menyerang di saat yang tidak tepat. Dalam situasi ini, kecerdikan ular akan mampu membuat kita melihat kemungkinan untuk lari daripada dibunuh, tetapi sambil melarikan diri terus menyebarluaskan kebaikan Allah atau Injil Kristus. Sampai hari ini, mengikuti Yesus, menaati dan memberitakan tentang Dia masih selalu membangkitkan berbagai perlawanan. Kesetiaan dan keberanian, juga kecerdikan dan ketulusan mutlak diperlukan untuk menghadapi tugas dan tantangan yang berat. Tapi percayalah, mereka yang bertahan sampai pada kesudahannya akan menerima kemuliaan dari Allah. Nah, jadi itu dia maksudnya teman-teman ya, bahwa kita itu memang harus cerdik seperti ular, yang artinya jangan kita menjadi serigala yang mencelakakan. Sekalipun kita berada di tengah-tengah orang yang berniat, yang mau mencelakakan kita, membunuh kita, tetapi kita cerdik. Artinya cerdik itu kalau kita bisa melarikan diri dari mereka, ya silakan kita melarikan diri. Tetapi kalau memang kita sudah misalnya sudah ditangkap, sudah dirantai, sudah dipasung seperti Paulus itu dipenggal, ya apa boleh buat, harus dihadapi dan jangan pernah takut akan kematian. Nah, itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, karena memang murid-muridnya pada saat itu akan diutus di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Allah, yang dimana orang yang tidak mengenal Allah ini cenderung mencelakakan orang yang memberitakan Injil. Demikian sampai kepada kita saat ini, kita berada di tengah-tengah serigala, orang yang tidak sepaham dengan kita, orang yang memfitnah kita, menuduh kita, supaya kita bisa disalahkan, bahkan mereka mencari-cari kesalahan kita. Biarlah kita tetap tulus, jangan kita menyerang, kita tulus, kita tetap bijaksana, dan kiranya Tuhan Yesus menyertai kita dalam pelayanan apapun yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Itu maksudnya tidak demikian seperti yang dikatakan oleh Ustadz Yaya Waloni. Jadi bagi teman-teman semua, jangan sampai terhasut apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Yaya Waloni, karena saya tahu tujuannya dia hanya memprovokasi umat. Nah, mari kita tetap jaga kedamaian, kebersamaan di dalam bernegara, sekalipun kita berbeda-beda, tetapi satu tujuan. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.